Oke. Kelihatan Pak Buang? Maju aja Pak Arul, merapat. Ini bapak-bapak. Ya, jadi di pagi ini kita mau mengingatkan tentang resiko apa saja yang bisa diterima dan harus kita hadapi ketika kita berurusan dengan kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal yang merusak fasilitas milik orang lain, ya Pak, atau kecelakaan tunggal tidak ada kerusakan fasilitas fasilitas milik orang lain tapi merusak unit bilog, atau yang ketiga ada kecelakaan melibatkan TPL, ada korban atau ada pihak ketiga, sama apa lagi? Udah ya, 3 aja Pak. Yang sering terjadi memang ketiga hal yang tadi saya sampaikan ke Bapak. Kalau terjadi kecelakaan, sanksi hukumnya itu ada yang pertama. Oh ini mah ketika Bapak nggak bawa SIM-nya, ya Pak. Jadi ketika Bapak-bapak tidak membawa SIM, ya Pak, maka tilangnya atau pidana kurungannya selama 1 bulan. Dendanya Rp250.000. Kalau saat kita berkendara tidak memiliki SIM, itu lebih besar lagi Pak. Pidana kurungannya adalah 4 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000. Ya mungkin ini bicara tentang tilang ya. Ya ini sembari lah. Nah, sanksi hukum fasilitas umum dan rambu lintas ketika ada kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian si pengemudi Pak. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 274, ya, segala perbuatan apapun yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan, maka pidana yang bisa diterima oleh pengemudi paling lama adalah 1 tahun atau denda sebesar Rp24.000.000. Gede nggak Pak? Gede Pak. Contohnya kasusnya Pak Ilham Maulana, drivernya ngantuk, mobil oleng naik ke separator trotoar tengah, nabrak tiang listrik. Betul, yang PJU, yang lampu PJU-nya, lampunya jatuh. Apa namanya? Kalau untuk yang matahari apa namanya? Ya, papan suryanya. Papan suryanya juga rusak Pak. Itu kalau tidak selesai di tempat, kenapa Pak? Atau kalau tidak selesai di tempat, kita harus punya uang sebesar nilai ganti rugi perbaikan tiang, lampu PJU, dan juga papan surya. Ya, gitu Pak. Yang kedua, pada pasal 275, segala kegiatan apapun yang atau segala perbuatan apapun yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat dan sebagainya, maka kurungannya ini lebih ringan Pak. Ya, 1 bulan atau denda sebesar Rp250.000. Misal kecelakaan terus ngerusak bahu jalan, ya, ngerusak separator atau ngerusak bata, ya, trotoar. Nah itu Pak. Oke, itu salah satu contohnya. Sudah bisa dipahami Pak? Di pasal selanjutnya itu berbunyi bahwa ketika ada orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Pak, di dalamnya mengakibatkan atau adanya korban luka berat. Contohnya kasusnya Pak Arul. Ya, luka berat lah Pak Arul. 2 orang sampai masuk ICU. Ya, sampai harus dioperasi. Itu kategorinya luka berat Pak. Kalau tidak ditangani dengan baik saat itu Pak Arul, maka pidananya berapa?
5 tahun Pak Arul. Dan atau denda paling banyak 10 juta ya. Jadi yang nominal Pak Arul keluarkan itu worth it ya, dibandingkan masalahnya tidak selesai nanti ketika laporannya naik ke pengadilan ya, diketok Pak Arul dapat ini Pak, maksimal paling lama atau denda segini ya. Oke. Jadi meskipun kita keluar uang, ya itu sebagai bentuk tanggung jawab kita Pak Arul ya, terhadap korban. Makanya ketika ada kecelakaan apapun dari pihak Satlantas pasti memberikan opsi untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena ketika P21 atau laporan naik ke pengadilan prosesnya lama gitu. Yang kedua ya Pak, kalau kecelakaan terus mengakibatkan ada korban meninggal dunia, pidana paling lama adalah 6 tahun Pak, dan atau denda paling banyak 12 juta. Oke Pak ya. Jadi yang tadi kita sama-sama baca merupakan satu dari resiko seorang driver ya. Katanya kan kalau hukum di jalan apa Pak, antara nabrak atau ditabrak. Nah sebetulnya kita bisa nggak keduanya, kan kita bisa nggak sampai terjadi tabrakan atau ditabrak. Caranya gimana Pak? Hati-hati ya, terus waspada dan gitu. Pastikan unitnya layak jalan, pastikan drivernya itu dalam keadaan prima fit, makanya fit to drive-nya dijalankan. Apalagi pikirannya fokus Pak, jangan sampai nanti Bapak berkendara dengan membawa persoalan atau problem yang ada di rumah ya. Sudah di rumah ada masalah, dibawa ke kerjaan Pak, kecelakaan, masalahnya nambah nggak Pak Buang? Nambah. Jadi harus proporsional. Oke Pak? Kita pasti punya masalah yang berbeda masing-masing ya, kita punya ujian yang berbeda, jadi itu bisa kita tangani sendiri. Enggak sih, nggak bisa tangan sendiri sih, itu bisa kita usahakan yang dengan takdirnya bisa selesai kan gitu ya. Nggak bisa kita bicara tentang usaha manusia cuman sendirinya bisa selesai Pak ya. Jadi saya minta apapun masalahnya jangan dibawa ke kantor, Buang, Pak Wanto ya, Pak Arul. Itu yang pertama. Nah yang kedua, coba kita lihat Pak, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan eksiden. Nah ini Bapak harus tahu, faktor yang menyebabkan eksiden rata-rata diakibatkan oleh siapa Pak menurut Bapak? Iya. Ini report eksiden periode bulan Januari sampai bulan Mei 2026. Ini diagramnya Pak ya. Persentasenya yang warna biru ini paling besar adalah pengemudi. Sisanya 27% diakibatkan oleh pihak other atau hal other karena pihak luar. Dilanjut lagi operasional 5%, dan disusul yang terakhir adalah faktor kendaraan sebanyak 2%. Itu Pak, banyak sekali. Kalau kita bandingkan antara pengemudi dengan kendaraan, selisihnya jauh ya. Kendaraan cuma 2%, sedangkan pengemudi sebanyak 66%. Sumbangsinya luar biasa Pak. Makanya kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan Bapak, defensive driving dijalankan. Pagi hari kita kirimkan daily reminder safety ya kan gitu. Harapannya biar 66% ini di periode selanjutnya bisa turun Pak ya. Oke. Yang kedua disusul karena other. Yang dimaksud other adalah pihak luar. Contoh yang paling sederhananya satu, bawa mobil ternyata dilempar batu oleh orang tidak dikenal, kaca pecah, unit penyok, bagian box atau kabin kan gitu. Yang kedua, Bapak kalau lihat mobil box itu rata-rata kaca boxnya pecah atau rusak. Itu kan sering diakibatkan oleh ranting pohon, dahan pohon kan gitu ya Pak. Batu bisa. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dari pihak other. Atau yang keempat, mobil kita ditabrak sama pihak lain. Nah itu juga masih kategori pihak other, meskipun pada aktual di lapangannya kita tetap harus memberi uang atau memberikan bantuan tali asi ya, gitu ya Pak. Yang keempat,
ada operasional. Yang dimaksud operasional adalah jam kerja. Misal nih, Pak Buang baru pulang jam 12 malam. Ternyata dari Pak Heri maksa Pak Buang berangkatnya jam 5 aja, kita kolaps. Nah ini terus terjadi yang tidak diinginkan, maka kejadian tersebut bisa kita kategorikan akibat operasional. Ya, kalau kendaraan itu sudah jelas ya Pak. Kalau kendaraan unitnya tidak prima, tidak layak, remblong, apalagi Pak yang bisa menyebabkan eksiden Pak. Nah, lampu pada mati, apalagi? Ban, jangan lupa Pak. Ban, makanya ketika ban sudah tidak layak langsung lanjutkan karena prosesnya kan lama ya. Bisa dipahami Pak? Nah, target kita adalah menurunkan presentasi ini. Nah, akar masalah yang faktor pengemudi itu beragam Pak. Tapi yang paling besar adalah ini. 43,5% diakibatkan pemahaman driver atas atau terhadap defensive drivingnya kurang. Ya, dan ini harus kita evaluasi. Apakah memang Viko-nya itu kurang maksimal dalam menyampaikan pesannya, sehingga teman-teman tim di lapangan tidak memahami, atau Viko-nya sudah menyampaikan, bapaknya nggak paham-paham, atau pesannya sudah disampaikan dan bapak paham, tapi tidak dijalankan. Ya, itu yang jadi masalah Pak. Jadi defensive driving yang sering kita sampaikan dijalankan Pak. Ya, jaga jarak aman, blind spot, dan sebagainya. Yang kedua, karena tidak jaga jarak aman. Tidak jaga jarak aman, presentasinya 13%. Dan yang terakhir ada di blind spot, blind area. Sama, 13% juga. Untuk lain-lainnya banyak Pak. Driver tidak tahu rute, ya, pengaruh obat-obatan, tidak jaga jarak aman, melanggar peraturan rambu lalu lintas, lampu merah, blind spot, blind area, distraksi, dan lain-lain. Oke? Makanya kita minta di sini Bapak agar bisa selalu yang pertama menerapkan 5 langkah defensive driving. Tapi pagi ini saya nggak jelaskan kelima-limanya. Yang mau kita sorot adalah ini, MAR. Sering dengar ya kalau kita bilang MAR Pak. MAR ini merupakan formula untuk Bapak bisa lebih waspada ya, dan segala tindak tanduk ketika Bapak berkendara itu terukur, tidak sembarang. Namanya juga MAR Pak. M-nya melihat, A-nya analisa, R-nya reaksi. Jangan pernah berkendara tanpa lebih dahulu melihat dan analisa. Nanti pada endingnya bisa meningkatkan potensi kecelakaan karena kaget ya Pak. Karena dia nggak ngelihat Pak, dia nggak analisa, dia langsung ini bereaksi. Jadi reaksi yang diharapkan itu kan ini Pak, respon dengan tindakan pencegahan yang tepat dan aman. Nggak mungkin tepat kalau nggak ada ini ya. Contoh sederhananya apa? Ada perempatan, lihat dulu ya, saya mau belok kanan, yang harus dilakukan adalah turunkan kecepatan, nyalakan lampu sen, ya sebagaimana umumnya kan gitu Pak. Ya, dan untuk jaga jarak aman juga kita harus menerapkan ini Pak. Orang tidak mungkin bisa jaga jarak aman kalau tidak menerapkan MAR, atau sebaliknya, MAR tidak akan bisa jalan kalau tidak jaga jarak aman. Contohnya gini Pak, kita ambil contoh kasus di Jalan Pantura, sering kita temukan U-turn atau putar balik Pak. Ya, oh benar. Ini jalan satu jalur Pak, arah Jatibarang ya. Satu jalur ada 2 lajur, lajur kiri, lajur kanan. Di seberangnya satu jalur mengarah ke Palimanan atau Cirebon, sebaliknya, dan ada 2 lajur. Di sini ada putar balik Pak. Kalau tidak jaga jarak aman, pasti MAR-nya nggak jalan. Ini mobil tidak jaga jarak aman Pak. Ya. Dia tidak kelihatan Pak apa yang ada di depan mobil di sini ya. Ternyata di depan sini ada pengendara yang memutar balik. Posisinya di lajur kanan. Bodi mobilnya setengah. Yang depan sudah ambil jalan sini, yang belakangnya pantatnya masih di jalur
Jatibarang. Ternyata perilaku pengendara di depan mobil belok ini tidak benar. Makanya defensive driving itu kan menuntut kita untuk bisa menghindari dan mewaspadai segala tindak perilaku pengendara lain. Karena tidak semua pengendara itu perilakunya benar. Ternyata mobil yang di sini, Pak, dia manuvernya mendadak tanpa nyalakan lampu sen, langsung gini. Yang jadi pertanyaan, aman nggak yang di belakang? Kecepatannya sama-sama 50, Pak. Dia nggak mungkin punya jarak aman untuk bisa ngambil manuver yang sama. Yang ada dia kaget. Ketika kaget terjadi apa? Yang salah siapa di sini? Itu nggak bisa kita salahkan ini, Pak. Ya, karena prinsip tadi tidak bisa kita asumsikan bahwa pengendara lain itu perilakunya selalu benar, enggak. Kalau udah begini mau ngapain? Ya, yang ini pasti nuntut ganti rugi terhadap mobil yang nabrak, Pak. Nggak mungkin. Dan kita nggak bisa bilang saya nggak kelihatan orang tadi ada mobil depan saya, ya nggak masuk akal juga, gitu. Ya, jadi tolong jalankan formula MR-nya dan juga jaga jarak amannya biar kita sama-sama capai lagi zero accident. Di bulan Juli luar biasa loh, Pak. Ya, kita per hari berapa rit sih? 50 rit, 60 rit. Ya, coba dikalikan 30 hari. Berarti ada sekitar 1000 lebih ritase tiap bulannya di Disiplin. Kalau sampai zero accident, ya luar biasa, Pak. Bayangin dengan 40 orang yang berbeda, dengan kali pengiriman sampai 1000 kali per bulan, tidak sampai accident. Nah, itu capaian. Dan itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Harus semuanya punya kesadaran yang sama. Oke.